Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat usia, nikmat sehat. Semoga di sisa usia kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih sekarang kita berada di salah satu bulan hurum, bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara yang 12 bulan. Maka perbanyaklah amal kebaikan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya, karena setiap kebaikan Allah akan lipat gandakan, tidak seperti Allah memberikan ganjaran pada bulan-bulan yang lainnya. Dan jagalah diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala juga akan melipat gandakan dari dosa yang dikerjakan padanya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, seraya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ayunan langkah kita yang datang dari rumah menuju tempat niki tercatat sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga mampu menjadi jalan kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah mengajarkan kepada kita segala macam bentuk resep kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mencintai beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan lekan kajian tele minggu selewat, masih kita berbicara tentang dawaul qalb, obat hati. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita diberitahukan tentang obat hati yang banyaknya 5, ada yang mengatakan 6. Ya. Nah, lekram si mangkin iki akan dijelaskan dari setiap obat hati yang 5 itu, akan dijelaskan satu persatu. Ya. Yang terakhir kemarin ada yang mengatakan 6. Ya, tambahannya 1, yaitu aklul halal, memakan makanan yang halal. Nah, lekalam si mangkeniki hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Kalau yang bawa kitab bisa buka halaman 50. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa inna ma kanat tilawatul Qur'anil 'azimi, dan sesungguhnya adapun membaca Al-Quran yang agung, min adwiyatil qalbi, maka termasuk dari obat hati. Jadi membaca Al-Quran itu huruf demi huruf, selain dia mendatangkan pahala, juga akan menjadi obat bagi hati-hati yang sakit. Ya. Karena Al-Quran jikalau dibaca tidak sama dengan kita membaca hal-hal yang lain.
ulung goda baca berita le koran daka ana bue selopuk halaman koran si bacaan de ino le akan tampeng sampai tampeng, tidak akan mendatangkan pahala, tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulung mau membaca komik, yang suka baca cerpen, ya, tidak akan mendatangkan pahala. Tetapi membaca Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, ya, min kulli harfin, dari setiap huruf itu 10. Satu huruf yang kita baca itu Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Satu huruf akan diganjar 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun, wal lamun harfun, wa mim harfun. Jadi alif ino sehuruf, lam ino sehuruf, mim ino sehuruf. Tengah alif lam mim 2, ya, maka Allah sudah akan membalas, memberikan ganjaran pahala sebanyak 30. Apalagi kalau kita membaca lebih daripada 3 huruf. Makanya dianjurkan kita usahakan diri kita di dalam sejelo ini mana-mana sehizib. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, mana-mana sehizib, sempatkan diri untuk membacanya. Ya. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, selain mendatangkan pahala, ternyata tilawatul Qur'anil azimi min adawiyatil qalbi. Ternyata membaca Al-Quran itu adalah salah satu obat hati. Kenapa? Li'annahu yansyarihu biha wa yastaniru. Ya. Karena Al-Quran itu akan menerangi, ya, menjelaskan, yansyarihu, memberikan penjelasan, wa yastaniru, dan memberikan cahaya bagi hati itu, ya. Jadi lamun ten dia tahu permasalahan, dia tahu jawaban lekan masalah si hadapin tem, buka Al-Qur'an itu, tadabburi maknanya, maka akan memberikan penjelasan bagi diri kita dan akan menyinari hati kita. Wa tahsulu lahul khasyatu wal huzn. Dan membaca Al-Quran itu akan mengobati hati kita dari kegundahan, dari kesedihan, ya. Dan biasanya membaca Al-Quran itu wa tahsulu lahul khasyah wal hazan, mohon maaf, ya. Membaca Al-Quran itu akan membawa kita, akan menghantarkan hati itu menuju rasa takut, wal huzn, dan sedih. Lamun dengan si membaca Al-Quran, tentunya dengan mentadabburi maknanya, ya. Membaca Al-Quran sambil mentadabburi maknanya itu akan menjadikan hati ini takut kepada siapa? Kepada yang punya kalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal huzn, dan akan menghadirkan, mendatangkan kesedihan. Bagaimana tidak, Al-Quran berisi tentang bukan hanya kehidupan dunia, tetapi akan menceritakan tentang kisah dan nasib orang di kehidupan akhirat. Ya. Coba kalau kita saksama saja, ya, membaca Al-Quran, enggak usah jauh-jauh. Yauma yafirrul mar'u min akhih, dikatakan di sana. Pada hari itu semua manusia akan berlari dari saudaranya. Gambaran manusia laun jelo kiamat. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, tidak akan memperdulikan ibunya, tidak akan terlintas di benak pikirannya siapa bapaknya. Kenapa? Karena saking dahsyat dan mengkhawatirkannya searan jelo kiamat ini.
Nah, kalau itu ditadabburi, maknanya dipahami, didalami, tafsir-tafsirnya merinding, ya. Maka para sahabat itu kalau membaca Al-Quran kadang-kadang berlinang air mata, sampai gemetar tubuhnya membaca Al-Quran, ya. Kenapa? Karena dia faham maknanya dan ditadabburi maknanya, itu dikaji dia dari setiap ayat yang dia baca itu. Nah, dan dikatakan di sini, ya, Al-Quran itu akan memberikan yansyarih, penjelasan, wa yastanir, dan akan memberikan cahaya, wa tahsulahul khasyatu wal huzn, akan menjadikan hati itu takut dan sedih. Al-Quran itu akan bisa seperti itu ketika dibaca, lakin bisyartin, dengan syarat. Dengan syarat. Nabi syaratnya apa? Tabau sedih membaca Al-Quran. Nabi syaratnya sehingga ketika membaca Al-Quran itu menjadikan kita takut dan gemetar. Nabi syaratnya ketika membaca Al-Quran itu agar bercahaya hati kita, agar bisa menjadi obat bagi diri kita. Nabi syaratnya bisyartin mura'atil adabis sabiqati wal lahiqati. Syaratnya itu memperhatikan adab yang telah kita pelajari, wal lahiqah, dan adab yang akan kita pelajari. Artinya adab yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dan yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sehingga Nabi maksud lekan nikah, ya, pertama, ya tentu adab itu kita harus perbaiki niat. Niat membaca Al-Quran itu. Jadi apapun tegawe hasilna ino si ganan tuang ino Nabi niat. Karena mohon maaf, banyak orang yang membaca Al-Quran tidak membekas dari bacaannya itu kecuali hanya sekedar bacaan saja. Kenapa? Karena niat yang salah. Maka hadirkan niat ketika membaca Al-Quran itu untuk apa? Lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Jangan ada niat-niatan yang lain. Ngaji pamer, ngaji agar dipuji, ngaji agar ditahu hafiz, ngaji agar ditahu qari, bagus suaranya. Hindarkan niat-niat seperti itu. Yang pertama, lillahi ta'ala. Kalau Allah sudah ridha terhadap bacaan kita, orang akan tertarik, ya, orang akan terketuk hatinya. Orang akan insaf karena meresapi makna dari yang kita baca. Maka mohon petunjuk, ya, sebelum kita membaca Al-Quran itu. Allahumma ja'al Qur'an lana hujjatan lana la taj'al alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembelaku nanti pada hari kiamat. Dan janganlah engkau jadikan dia sebagai penyebab aku engkau masukkan ke dalam neraka. Al-Quran itu begitu. Di hari kiamat itu Al-Quran akan berpotensi menjadi penolong pada hari kiamat, berpotensi juga, berpeluang juga menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'ana, baca Al-Quran ini, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Laula jalal kiamat, Al-Quran itu akan datang menjadi penolong bagi kalian. Di tengah manusia bingung dengan urusannya masing-masing, di tengah manusia khawatir akan masalahnya masing-masing, di tengah manusia mengharapkan pertolongan, lagu lena arak manusia bau nolongnya pada keadaan seperti itu, Al-Quran akan datang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa? Duhai Allah, si fulan dulu ketika hidup di dunia, dia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca diriku. Si fulan dulu ketika hidup di dunia, dia mengorbankan waktu tidurnya, waktu istirahatnya, waktu main-mainnya untuk bercengkrama dengan aku. Banyak hartanya terbuang karena memperjuangkan diriku. Maka sekarang duhai Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah dia pertolongan sebagaimana dulu dia memelihara diriku. Nenol bahasan Al-Quran udah jelok kiamat.
sehingga dia datang menjelma dan memberikan pertolongan kepada orang yang gemar membacanya. Ya, perintahnya bukan hafalkan Al-Quran, cukup baca. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Maka jangan pernah sepelekan Al-Quran. Lanjut. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata ulama yang bernama Hasan Al-Basri, wallahi, beliau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ma asbaha al-yawma 'abdun, tiadalah pada suatu hari seorang hamba, yatlul Qur'ana, dia membaca Quran, yu'minu bihi, kemudian dia beriman dengannya, percaya akan Al-Quran itu, illa kathura huznuhu wa qalla farhuhu, kecuali dia banyak menangis, banyak bersedih, dan sedikit bahagia. Kata Hasan Al-Basri, beliau bersumpah, tiadalah pada suatu hari seorang hamba yang membaca Al-Quran yu'minu bih, tentu-tentu yang beriman di Al-Quran ini, percaya di Al-Quran ini, illa kathura huznuhu wa qalla farhuhu, ketika dia membaca Al-Quran itu akan menjadikan dirinya banyak bersedih, sedikit bahagia. Hasan Al-Basri yang punya perkataan ini. Wa kathura buka'uhu wa qalla dhahkuhu, banyak nangis, sedikit tertawa. Wa kathura nasabuhu wa syaghluhu wa qallat rahatuhu wa batalatuhu, ya. Banyak sibuk, sedikit waktu rehatnya, sedikit istirahatnya. Artinya waktunya banyak disibukkan, banyak habis dengan Al-Quran, dan sedikit santainya. Ini perkataan seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, ya. Nah, maksudnya apa di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah? Dengan si tetu percaya li Al-Quran, dan ketika membacanya itu pasti, ya, yang terlahir dalam pribadinya itu apa? Banyak sedih, sedikit bahagia. Berarti lamun kebalakannya ketempuan jarang ngaji. Ngenolah secara tidak langsung beliau mengatakan seperti itu, ya. Karena orang yang senang bercengkrama dengan Al-Quran itu, ciri-cirinya itu dikatakan banyak sedih, sedikit bahagia. Ya. Si kedua Nabi banyak menangis, sedikit ketawa. Lamun kebalakannya orang ngakak, sekedik nangis. Berarti jarang dia membaca Al-Quran. Kalaupun dia membaca Al-Quran, tidak dengan aturan yang disebutkan, ya. Banyak main-main, banyak sibuk, sedikit santai. Kalau sebaliknya, santai-santai diri hidupnya, ya. Terus waktunya sedikit bersama Al-Quran, sedikit ibadah, maka ciri-ciri sudah jarang membaca Al-Quran. Wa qala Wahab bin Al-Wird, berkata ulama bernama Wahab bin Waradi, nazarna fi hadhil ahadith wal mawa'iz, ya. Kami menyaksikan dalam hadis ini dan petunjuk ini, falam najid syai'an araq lil qulub, kami belum menemukan sesuatu yang bisa melembutkan hati, wala asyadu istijlaban lil huzni, dan tidak ada yang dahsyat mampu menjadikan seseorang itu menjadi sedih, min qiraatil Quran wa tafhamuhi wa tadabburihi wa tadabburihi, ya. Tidak ada yang bisa melembutkan hati, dan tidak ada yang bisa menjadikan orang itu bersedih, kecuali itu ada pada membaca Al-Quran,
memahaminya dan mentadabburinya. Nah, sekarang itu belajar hadratul muhtaramin rahimakumullah. Belajar tadabbur makna daripada Al-Qur'an. Angka berusaha lamun arak lebaleno tembeli Quran terjemahan. Kalau ada Quran tafsir itu lebih bagus. Dalam sehari sempatkan diri mengkaji walaupun satu ayat, tadabbur maknanya. Ya. Pahami penjelasannya dari setiap ayat. Lama prosesnya untuk khatam 30 juz. Orang ulama saja 30 tahun tidak bisa khatam mentadabburi Al-Quran. Ya, apalagi model-model kita. Lalu kita berusaha. Kenapa? Karena dari setiap ayat itu ada hikmah yang kita dapatkan, lihat tunu. Ada pelajaran penting dan berharga yang kita dapatkan, lihat tunu. Ya, itulah kelebihan dengan mentadabburi Al-Quran. Sehingga endek tersalaang dengan si membaca-baca. Nah, lo kana ini ngajina duang retet. Lo gondarabe perubahan le hidupna. Nah, bisa jadi kita hanya sekedar membaca. Kalau ingin membekas dalam pribadi kita dan ingin merubah kepribadian diri kita, belajar mentadabburinya. Belajar menerjemahkan Al-Quran ini. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, obat atesi pertama, girang-girang ngaji. Ya. Yang kedua, wa innama kana khala'ul batni. Dan adapun sesungguhnya kosong perut min adwiyati aidan. Kosong perut ini juga termasuk dari obat hati. Ya. Obat awak endah. Kan Rasulullah mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi dengan lamun kuat puasa, sehat-sehat awakna. Ya. Sehat-sehat awakna si puasa-puasa ini. Coba separah-parah penyakit mah dengan lamun puasa arak kambuh mahna? Darak kan? Nah, ini dia. Kecuali lamun akut gati mahna. Dan ibu telatan sekali teh kenyawana sampai belongna misalkan. Ya. Lu kan dia tua dengar cerita kan telah meninggal dunia si fulan karena puasa. Dan justru yang ada itu dokter lamun mele berobat dengan saranana untuk puasa. Ibu-ibu segera misalkan si betian sesar, gini operasi, sebelum operasi disuruh apa? Puasa. Ya kan? Nah, ini dia. Ternyata ada resep kesehatan di balik perintah puasa itu. Nah, si kedua obat atenike sering-sering ngosongan perut. Ya, dia kebontenan lalu. Kenapa? Lamun teu kebontenan ini abot itu begawian. Bawa ke lamun wah besur dengan ini mulai wah penyakit ngantok datang. Kan ya ini apalagi dan si jerak bekelor sambil ngerokok tindo terus kan. Nah, imula mai salan besur ini. Lo guna mai ini mina dengan jari malas. Lamun tuah mangan apa tertindo bahaya ini. Dari sisi ilmu kesehatan enggak bagus. Makanya usahakan kalau makan itu sore. Sehingga kita tidur itu perut dalam keadaan ringan, tidak berat. Lamun berat yang te kenjangkan tentindo ini, ia adalah organ ini terus. Adalah organ pemicu datangnya penyakit. Seperti itu, ya. Nah, ini konsep hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Wa innama kana khala'ul batni minal adawiyati aidan. Sungguh dalam keadaan kosong perut itu dari cara berobat juga. Lianna fihi rahatal qalbi. Karena dalam keadaan kosong perut itu hati menjadi rahah, tenang. Ya. Wassalamah minat tughyan wal batari. Selamat yelekan pegawaian perbuatan zalim dan sombong. Ini lamun tian dalam keadaan kosong. Ya. Coba kita dia lamun terpuasa nih, lamun terpuasa lesu, ya. Nafsu itu kalah kalau kita dalam keadaan lapar.
Pernah ingat cerita tentang kisah nafsu yang dihukum oleh Allah? Ya, dimasukkan dia ke neraka yang api, ditanya man ana wa man anta. Nabi jawabannya dari sida Allah, ana anta. Aku ida ida. Sombong nafsu, kerem malak, dibawa ke neraka lagi, neraka api, ya, dibakar lagi di sana. Wah lelah berkeram li api, angkat, dihadapkan lagi di hadapan Allah, ditanya lagi sama Allah, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kamu? Nabi jawabannya, ana anta. Sampai 3 kali nakram le api, ya. Si Allah, si aran nafsu ini jawabannya tetap aku, ida. Ampun temang ye le sebuah tempat le tono ye jadi lapar gati. Dingin dan lapar sekali. Akhirnya nafsu ini ketika diangkat, nggak tahan dia dengan ujian lapar itu ketika ditanya man ana wa man anta. Aku siapa, engkau siapa? Barulah di sana dia mau mengaku, aku ini adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan hadratul muhtaramin rahimakumullah lekan cerita ini? Ternyata nafsu itu hanya bisa ditaklukkan dengan lapar. Coba lamun dengan lapar ino ngingi. Mela nangano di narabalung na, mela beswal di narabalung na, mela nyumpa di narabalung na. Lapar kan? Mela sombong, lapar. Apa na sombong ang lapar? Cecengi je poyu. Kan seperti itu. Lemes. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sehingga lapar itu atau mempuasakan diri itu akan menyelamatkan hati lekan pegawaian munafik, lekan pegawaian zalim kan sombong. Dia terkawa mikirang dengan si pikirang tapa tianta doang si kerokok. Gayang ku mikirang mobil dengan, gayang ku mikirang salah dengan. Tian ku doang dek mabusi ku ngurusi dengan wah modelnya. Ya. Akhirnya lapar ini sangat perlu, ya, untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit sombong itu. Apa tuh sombong? Lamun tianta doang lapar. Seperti itu, ya. Wa khifatal badani lil ibadat wa daf'al amrad. Ya, dan ternyata mengosongkan perut itu bisa dia menyehatkan badan, ya. Meringankan badan di dalam beribadah, enteng terbagawian. Wa daf'al amrad, dan mencegah penyakit. Betul apa enggak? Coba kita buktikan sekarang. Lamun te bulan puasa, buktian le pelunggoda le itu masing-masing. Lamun te buka sampai ke bontenan, ya, temangan seponjol patut te buka nih, lain pelcang, lain kenyaman, lain poteng, lain polak, lain banteng, lain macam marana. Temang selopuna apa baris terawih terus ngembeh, ya paling bantatnya ruku butang. Kadang-kadang beruna mau enggak 5 rakaat dengan wah ngene kok dah. Ya, akhirnya apa? Solusi terakhir, cari imam yang paling cepat. Lamun arak sing ngadu jet, lamun ukuran Honda Ducati lah, si us langsung selesai, ngono kan? Saking apa nih? Saking abotnya. Lalu coba sekali berbuka seadanya. Jangan terlalu kenyang berbuka, ya. Delik temang selopuna, menaik orang polak ya, masukkan seadanya. Menaik minamang es, minamang seadanya. Sekedarnya doang. Apa bara patu tarawih ringan. Nunduk nungke ringan. Ya. Tentu apa ndek? Ya, bukti yang dan puasa. Ya, seperti itu kita memang. Ya. Nah, ini dia. Jadi dikatakan di sini wa khifatal badan lil ibadat, menjadikan tubuh kita ini enteng dalam salat, dalam ibadah.
Naka misalkan jerat salat maghrib apa temangan sepirang enjak gitana letono manok gitana letene peleceng gitana letono berombok malak. Akhirnya datang isya, azan isya, dia kembesuran. Apa angkat sebini ana kak tetetono salat dulu aida bala juga bantang daptianku. Akhirnya apa? Istirahat dulu kan. Nih dulu tendian tian si rokok siang. Selesai ngerokok, tapi pegawaiannya apakah dia langsung sholat? Yang ada juga malah dia kerok. Ya apa tidak? Bareh nurasang malah si binana jam 12. Ke wah tengah kelam ini wah dengeri tengah kelam uras sembahyangnya setono semakin nyaman ternyata dia tidur. Abot karena badan dalam keadaan berat. Penuh isinya uras pian subuh prendos akhirnya isya kanca subuh kan seperti itu. Nah ternyata perut dalam keadaan kosong itu bisa membuat enteng badan seorang untuk melaksanakan ibadah wadaf'al amrad ya dan mencegah penyakit. Kita dengan simlak bekakanan obesitas makin kan rentan penyakit obesitas itu. Orang yang bokoh, banyak makan. Coba, jalannya itu susah. Kalah-kalah robot. Kenapa? Karena saking besar badannya. Banuan ngombe yang kulina beli awal karena sepirang dia nara idapna lihat tiana. Harus seponjol. Nanti sejam lagi tambah seponjol lagi. Gimana enggak kayak robot jalannya terus? Ya. Nah ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Wa fi syab'i azan jusila. Azan. Sekali mana nih? Kendita, tak belum udah tahu. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Selanjutnya tidak jelap tutup di pembahasan si kedua ni nggih. Wa qad warada fi madh al-ju' wa dhamm asy-syab'i ahaditsun katsiratun. Maka sesungguhnya terdapat banyak pujian terhadap lapar dan banyak ancaman terhadap kenyang dalam hadis yang banyak. Ya. Terdapat pujian bagi lapar dan celaan bagi kenyang pada hadis yang banyak. Dzakaraha as-Sayuti fi Lubabil Hadis, dalam sebuah kitab namanya Lubabul Hadis ya, karangan Imam As-Suyuti. Minha dikatakan qaulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali al-ju'u, penghulu daripada amalan itu adalah lapar. Ya. Penghulu atau kepala daripada amalan itu adalah lapar. Ini hadis yang satu. Wa minha, dalam hadis yang lain dikatakan qaulu alaihi salatu wassalam, al-ju'u mukhul ibadat. Ya. Lapar itu adalah otaknya ibadah. Artinya dari ibadah-ibadah yang lain, salat, ya, zakat, haji dan seterusnya, ya, puasalah yang menjadi otaknya. Wa minha qaulu alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyu qulubakum biqillati dhahiki. Ya. Hidupkan hatimu dengan sedikit tertawa.
wa qillati syib'i, dan sedikit kenyang. Berarti lawanannya, yang mematikan hati itu banyak ketawa, banyak kenyang. Wa tahhiruha, dan bersihkan hatimu itu bil ju'i, dengan lapar. Tasfu wa tariqu, ya niscaya hatimu itu akan bersih. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni yaumal qiyamati, manusia si paling rapat kenca aku laun lek jelo kiamat. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum ju'an wa tafakkuran, ya, orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur. Ini manusia yang paling dekat nanti dengan baginda Rasul di hari kiamat, yaitu dengan si girang puasa, kenca dengan si girang tafakkur, berfikir. Wa qalu alaihi salatu wassalam, berkata baginda Rasul dalam sebuah hadis yang lain, man kathura ta'amuhu, sai penuh manganna, kathura azabuhu, penuh azabna. Ya kan, ini hadis ini, man kathura ta'amuhu kathura azabuhu, sai penuh manganna, penuh artina penuh kena ketuanan ya laun, ya. Sejelo pira kali mangan, misalkan seperti itu kan, mangan misalkan 5 kali sejelo, apakah kena nasi beli kanamu nasi belingku, apa kau beli kepeng sai ketuanan itu tanpa dia bercerita dengan si berdua kandak itu kan, sampun tiang bercerita 40 jelo ada ketuanan kandak itu diri, ya. Apa harta yang kau yang paling berharga bagi dirimu? Kapa ini kau dapatkan dari mana? Aku beli. Lejelo berikutnya ketuanan yang malak, kau yang membe kapa ini? Kau dungku noto koyu. Berikutnya ditanya lagi sama malaikat, koyu saya toto ana. Koyu dengan saya, dia ku tahu di tengah gawah darah EP ni. Kau yang membe koyu ini jualku. Pada kepun polongan koyu si jualnya ini, benda ku tahu masa dia ku ukur ya. Sampai 40 hari dia hanya punya harta kandak 40 jelo, nak ketuan si malaikat kandak diri. Iya. Nak ngombe lamun hartan teh lebihan lekan kandak. Ara silet, ara toba, ara pancang, ara gergaji, ara polu, ara pasak, ara kepeng, ara HP, kelambin taduang selamari. Ibu-ibu terutama, lekan rak palang atas sampai rak palang bawah. Selamari dan cukup. Ibu-ibu nih, nenaman karyun, nenaman tondang, nenaman tindak, nenaman kalong, nenaman teken. Ya. Ngana buat ketua nang non jemaah yo kadana main-main sekali-kali ini. Ya. Mana dia ketua ni no. Telkum dah bilang hari raya dah berganti ketua anda jemaah ini. Ya. Yo, kadana taja jaga kena ketua ni no selopuna. Ya. Angka ini hadis ini ya gimana ini? Man kathura ta'amuhu kathura azabuhu. Dengan si penuh manganna, penuh azabna. Wa qalu alaihi salam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la sihhata ma'a kathratin naumi. Tidak ada kesehatan bagi orang yang banyak tidur. No, angkat kurangin tindo, ya. Wala sihhata ma'a kathratil akal, dan tidak ada kesehatan bagi orang yang banyak makan. Wala shifaa biharamin, ya, dan janganlah engkau berobat dengan barang yang
haram. Sakit misalkan nih. Ya, apa obatnya anakku? Beramino. Kalau dia ngomongin namanya mati kuah ini. Dia narak cerita nih obat ini lihatkan barang sih haram. Ya. Pokoknya dia ngomong nyemang mati yang kuah ini. Dia pelot-pelot ini kan? Allah nggak akan menurunkan obat dari barang yang haram. Iya. Justru penyakit yang akan ditimbulkan kecuali dalam keadaan terdesak. Ya. Kecuali dalam keadaan terdesak. Itu kan obat-obat keras itu kebanyakan narkoba isinya. Kebanyakan narkoba, tapi dokter tidak akan berani meresepkan kalau dalam masih batas normal. Lamun wah santer sini sakit, pasien baru diberikan itu. Itu pun takaran dosisnya tertentu. Ya. Nah ini dia. Lanjut. Wa qalu alaihi salatu wassalam. Berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun turithu qaswatal qalbi." Telu luwe sinya bapang ate ino jari keras. Pertama, hubbun naumi, hobi tinduk. Wa hubbur rahati, hobi santai. Hubbul akli, hobi makan. Telu simina ate jadi keras. Pertama, hobi tinduk doang pegawian. Dek nepatang dek nek keliat tinduk diri. Maka tumben bedet. Kenapa SpongeBob mau kau nembe sangket nembe telinga pada kampung ni, ya? Ini dia hobi tidur, hubbur rahah, hobi santai. Artinya malas begawian. Ya, ini bikin hati menjadi keras. Bila santai-santai, molah-molah. Ya, bahkan dede sugul tono begawian, santai dulu. Ya. Bahkan dia step dia tiba masjid tono berjamaah, santai dulu. Ya santai diri. Ya. Kan santai itu jarang bergerak jadinya ya kan. Ate keras dibikinnya. Nah, yang ketiga hubbul akli, hobi makan. Ya. Lihat tono mangan. Kan dia tahu dengan si pegawai mangan tipi-tipi mangan doang pegawaiannya ya kan. Karena ada yang seperti itu kan, yang mangan diri pegawaiannya. Kita lanjutkan biar cepat selesai. Ya, hadis yang terakhir wa qalu alaihi salam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya, say kembesuran le dunia, ja'a yaumal qiyamah, le jelo kiamat gena kelaparan. Wa man ja'a fid dunya, say girang lapar le dunia, syabi'a yaumal qiyamati, maka dia akan kenyang di hari kiamat. Ya artinya ukur diri lah. Ukur diri ya. Jangan sampai banyak makan itu menjadikan kita lalai mengingat Allah. Karena memang kebiasaan seperti itu. Lamulah kembontenan tiante ini. Ini pelunggu deh si teak-teak ini kan ngone lah pelunggu deh bekelor. Ada juga mungkin yang belum bekelor, yang belum makan malam, yang belum dinner, ya, yang belum asya. Biar deh bekelor, bareh jarak pengajian. Coba deh bekelor, abot. Terus nyampe tene, alangan dengeran ke, saking besurna apa? Pengantokan hubbun naum, jadi terus hobi tidur. Itu lelah penjelasan sampai berujan elor tekatu-kate. Iya ngombe pegawai. Ya. Ini kan pelecehan ini bagi majelis taklim yang seperti ini. Nah, ini dia jamaah, jadi perhatian ini. Obat hati yang kedua itu apa? Khala'ul batni, mengosongkan perut. Nah reklam semakin niki dua pengajian ya terkait penjelasan 5 obat hati. Yang pertama tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua khala'ul batni, yaitu mengosongkan perut. Nah insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas
tentang obat hati yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Wallahu taala a'la wa alam.